Halo guys, balik lagi bareng gue Ali di channel Ashokat Story. Di video kali ini sesuai judul, gue akan membahas update kasus oknum dokter cabul ya geng, yang videonya viral di CCTV di salah satu klinik di daerah Garut, Jawa Barat. Dan sekarang gue akan memberitahukan kepada kalian hukuman yang menimpa oknum dokter cabul ini gengs. Sebelum gue lanjut ke pembahasan intinya, gue akan bahas dulu kronologi kasusnya geng ya, karena takutnya di antara kalian ada yang belum tahu nih. Pada saat itu viral sebuah CCTV yang memperlihatkan dengan sangat jelas oknum dokter cabul bernama sebut saja dokternya Dokter Iril gitu loh guys. Nah, oknum dokter cabul ini ketika dia meriksa pasiennya geng di salah satu klinik di daerah Garut, Jawa Barat, jadi dia itu malah meraba area payudara ya guys, payudara pasien gitu loh. Yang mana seharusnya jikalau dia tuh nggak cabul nih, atau bukan oknum dokter cabul, yang mana seharusnya kalau misalkan dia itu bukan oknum dokter cabul, harusnya dia itu meriksa dengan cara seperti ini geng. Tangan kanannya di perut, nah tangan kirinya itu megang layar gitu kan, layar USG itu loh geng, atau ultrasonografi. Nah, setelah videonya viral, dia pun beberapa hari setelahnya dia pun ditangkap nih guys oleh polisi, yaitu pada tanggal 17 April 2025. Dan di sini pun setelah viralnya CCTV ya geng, ternyata nggak hanya 1-2 orang geng korban si oknum dokter bejat ini nih. Ternyata ada banyak sekali geng. Bahkan mereka pada curhat di Instagram nih, macam-macam curhatannya geng. Ada yang mereka itu sudah dibegitukan gitu, maksudnya sudah diremas gitu loh geng, seperti korban tadi itu yang di CCTV udah diremas, cuman mereka nggak berani ngelapor dan nggak berani speak up lah, intinya kayak gitu loh geng, karena mereka takutnya hanya prasangka mereka doang gitu kan. Ada juga yang di chat mesum. Jadi si oknum dokter cabul ini sering ngechat juga nih geng, sering ngechat pasien-pasiennya yang berpotensi akan dia itu kan lah ya, akan dia, ya lu pasti tahu lah maksud gue geng, akan digrepe-grepe gitu loh geng. Nah, yang mau dia grepe-grepe biasanya dimintain nomor nih, dimintain nomor. Nah, setelah itu dia iming-imingi USG gratis geng, USG gratis, dan dia nyuruh cepat-cepat gitu loh, cepat-cepat masuk ke ruangan si oknum dokter cabul ini. Jadi tanpa harus ke pendaftaran dulu gitu loh geng. Jadi si pasien ini suruh langsung cepat masuk ke situ aja lah, ke ruangan pemeriksaan gitu loh geng. Agar apa? Agar dia cepat melakukan aksi bejatnya pastinya lah. Dan itu banyak disampaikan para pasiennya di Instagram geng. Sekarang kita masuk ke kronologi penangkapannya geng. Beberapa hari setelah dia viral, dia ditangkap oleh polisi. Dan pada saat itu ada 2 korban nih geng yang sudah melapor kepada pihak kepolisian. Tetapi 2 korban itu bukan orang yang ada di dalam CCTV yang viral ini nih gengs, bukan. 2 korban itu kita sebut aja Belaja, Melati, sama Mawar ya geng. Nah, Melati pada saat itu periksa ke klinik yang ada di Garut, yang mana di situ ada oknum dokter cabul ini, dan dia digerayangi guys bagian atasnya nih. Cuman dia di sini berpikir takutnya gengs, takutnya prasangka dia doang gitu loh. Makanya dia belum berani speak up nih. Tapi setelah viral video yang CCTV itu, akhirnya dia berani itu melapor kepada pihak kepolisian kayak gitu geng. Beda dengan korban yang kedua ini sering dicat guys, sering dicat. Pokoknya diiming-imingi USG gratis, terus juga disuruh cepat-cepat USG lah, intinya kayak gitu loh geng. Nah, setelah di USG atau setelah sampai di pemeriksaan itu, mulailah tuh dia melakukan aksi bejatnya geng, dengan menggerayangi lah ya bagian atas si pasien gitu loh geng. Lalu pasti timbul di antara kita nih, hukumannya apa sih yang menimpa si oknum dokter bejat ini? Hukumannya adalah 12 tahun penjara guys. Menurut kalian adil nggak? Dengan beberapa kasus yang sangat fatal sih kalau kata gue ya, pastilah ya guys. Pasti kalian juga setuju kan? Pertama, kesalahan fatalnya adalah dia sudah mencoreng satu profesi gitu geng. Profesi yang mana itu sangat mulia ya gengs, yang mana itu profesi mulia, menyangkut nyawa orang gitu kan. Dan profesi itu jadi kotor nih, atau jadi sedikit kotor lah ya, jadi sedikit kotor dan jadi sedikit kurang
dipercaya gitu kan oleh masyarakat pastinya lah. Kenapa? Karena si oknum dokter bejat ini nih. Bukan berarti gue menjelekan dokter yang lain, enggak lah. Maksud gue pasti ini ada kecurigaan ya enggak di saat masyarakat ini pengen periksa USG. Kenapa? Karena tadi tuh ada CCTV viral tentang si oknum dokter bejat ini. Nah, kenapa masyarakat takut ya? Ya wajar aja kan, karena mereka melihat CCTV itu yang viral, jadi dia berpikir, wah jangan-jangan nanti ada yang kayak gitu lagi nih, kayak gitu. Bagaimana cara agar masyarakat percaya lagi? Ya dihukum dengan seberat-beratnya seharusnya si oknum dokter bejat ini. Soalnya gue takutnya gini guys, kalau misalkan nggak dihukum berat nih ya, kalau misalkan nggak dihukum berat, takutnya banyak gitu kan, atau muncul lagi gitu kan, muncul lagi calon oknum dokter bejat seperti ini nih. Nah, kenapa mereka muncul lagi? Karena mereka tahu nih, hukumannya enteng ya, hukumannya ringan. Jadi mereka nggak takut ya nggak. Jadi mereka nggak takut dan meremehkan hal seperti itu. Beda lagi kalau misalkan hukumannya berat. Kalau misalkan hukumannya berat, pasti oknum-oknum selanjutnya atau bibit oknum dokter bejat gitu lah guys ya, pasti akan berpikir dua kali untuk melakukan hal bejat tersebut. 12 tahun gimana menurut kalian nih guys? Hukumannya 12 tahun plus denda 300 juta. 12 tahun itu berarti kalau misalkan dia 30 umurnya guys ya. Karena gua lihat sih dia kisaran umur segitu lah guys. 30 tahun lah ya, atau 35-an lah. 30 tambah 10 40, 42 tahun. Itu sebentar ya guys. Gimana menurut kalian nih guys? Apa hukuman yang pantas untuk oknum dokter bejat ini nih? Agar nantinya kedepannya gitu kan bisa membuat cerak oknum dokter bejat yang lain. Coba tuliskan di kolom komentar di bawah nih geng, hukuman apa yang pantas untuk oknum dokter bejat tersebut geng. Terima kasih buat kalian sudah menyaksikan video gue ini tentang update kasus terbaru oknum dokter bejat ini yang viral di Garut. Yang viral karena CCTV-nya itu menampilkan adegan nggak senonoh ya geng. Terima kasih buat kalian sudah menyaksikan video gue ini dari menit pertama sampai akhir. Dan buat kalian suka dengan video gue, pasti udah klik tombol subscribe dan logo bel dari sampingnya gue Ali. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.